Halo, apa kabar Mang Cik Mirsapal TV? Luar biasa kembali kami menyapa dengan program Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog yang kita akan bersama-sama belajar mengenai hukum. Kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru tentunya langsung dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya, para jaksa yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini bersama saya Hagi Kendi. Dan saya Seva Remanda. Tentunya hari ini tema kita masih mengenai dan juga mengenal lebih dekat dengan insan adiaksa dari Oki. Dan tema kita hari ini peran strategis Kasipidum dan juga Kasih Pemulihan Aset Kejari Oki dalam penegakan hukum. Karena memang ini pemirsa, dua bidang yang memegang peran krusial dalam proses penegakan hukum tersebut adalah Seksi Tindak Pidana Umum atau Pidum dan juga Seksi Pemulihan Aset serta Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau PA-PBR. Ya, jadi memang ini berkaitan ya untuk kasih yang baru namanya nih Asi. Oh, PA-PBB. Iya. PA-PBB. Kalau nggak salah kita konfirmasi Bukan nanti kita. PB3R lagi ya? Bukan PB3R. Wah. Ya. Jadi kan nanti kita akan langsung tanya ke dua narasumber kita. Langsung aja kita sapa. Ada yang cantik di sebelah Asi. Wow, Mbak Indah Kumala Dewi SHMH sebagai Kasipidum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Hai Mbak Indah, apa kabar? Halo Mas, halo Salam Mbak. sehat. Sehat. Mbak Indah. Salam sehat dan sebelumnya kami ucapkan selamat Iya. penempatan baru di Oki. Iya. Welcome to Oki. Terima Wah, kasih. luar biasa. Welcome to jungle nggak? Jungle ya. Dan di sebelahnya tentunya ada Kak Rido Haryawan Prabowo SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Hai Kak Rido, apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam kenal Mas. Woi. Salam kenal. Dan selamat juga ini sebagai Pak Kasih PA-PBB ya sekarang. Iya, betul. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai mungkin tusi dan juga strukturalnya, kita akan lebih kenal nih seperti apa di Kejari Oki, baik itu Kasipidum dan juga Kasih PA-PBB. Mungkin sedikit pengenalan mengenai perjalanan karirnya dulu di kejaksaan ini. Mungkin Kak Rido dulu boleh? Ya. Dari tahun berapa kira-kira? Boleh. Saya mengawali karir bermula pada tahun 2015. Kemudian saya ditempatkan sebagai calon jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Batu Raja. Setelah menempuh pendidikan pada tahun 2017, alhamdulillah kemudian saya ditempatkan di Pulau Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Bol. Jadi itu pengalaman saya yang indah karena pergi ke kantor, sebelum sampai kantor lihat pantai. Oke. Alhamdulillah di sana 1 tahun 9 bulan. Kemudian saya ditempatkan kembali lagi ke Sumsel, tepatnya di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dari 2019 sampai dengan 2025 Maret, di pertengahan sempat ketemu dengan Ibu Indah, lalu selaku Kasih Datun di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Jadi kurang lebih 5 tahun 7 bulan saya di Ogan Ilir. Alhamdulillah saya mendapatkan promosi ke eselon 4 sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Dan alhamdulillah pada akhir Maret menjelang Lebaran kami dilantik sebagai Kasih PA-PBB. Saya rasa perjalanan saya kurang lebih sekitar hampir 11 tahun lah di kejaksaan. Sekian. Oki. Akhirnya pindah juga. Alhamdulillah. 5 Setelah tahun 5 7 bulan. tahun ya kayak luar biasa nyaman ya. Luar biasa. Dan tadi sempat di Sulawesi Tengah ya, Kak Rido Sulawesi ya? Tengah, betul. Nah, cukup lama di situ kayaknya. Di sana 1 tahun 9 bulan. Wow. Jadi kalau mau ke kantor tuh berangkat pasti lihat pantai. Oke, ada plus minus lah ya pastinya ya. Dan jadi sebuah pengalaman yang menarik pastinya ya. Kalau sebagai jaksa ini. Kita ke Mbak Indah, mungkin Mbak Indah. Kalau Mang Cik Mirsapal TV yang nonton tahun lalu pastinya udah kenal. Tapi mungkin kita boleh mengingatkan lagi nih, karena di tempat baru nih. Kan Mbak Indah. Kalau saya pertama kali jaksaan ini tahun 2005 ya sebagai PU Stas. Terus 2014 saya baru pendidikan PPJ. Setelah itu jaksa pertama saya di Banyuasin. Setelah jaksa Kasubsi di Palembang. Setelah Palembang saya ke OI. Nah, OI itu bareng sama Pak Rido sejak 2003 sampai 2025. 2025 mulai Maret baru bareng Pak Rido ke Oki. Jadi 20 tahun kurang lebih 20 tahun di kejaksaan. Kok tidak mencerminkan ininya ya, usia ya? Di Ini Mbak Indah nih tiap tahun kan awet muda ya, bukan tambah Mbak tua, Indah. tambah muda. Oh, Iya. Muda ya. Oke, luar biasa.
Dan juga ini pemirsa untuk informasi Mbak Indah dan juga Kak Rido ini baru 2 minggu di Oki. Oh, masih baru. Biasanya kalau baru nih ada charger ya masih. Bukan ya? Bukan iPhone ya? Oke, kalau kita tadi mengenai profil, sekarang kita mau tahu nih kesehariannya sebagai mungkin kasih Pidum dulu mungkin nih, Mbak Indah, seperti apa hari-harinya? Hari-hari, maksudnya Hari-harinya cerah kan? ya seperti biasa Mas, melakukan pekerjaan peratut, penuntutan, berkas dari polisi segala macam, baru kita tindak lanjuti seperti itu. Oke, dan dibantu pastinya dengan kasubsi. Iya, juga? kasubsi ada 2 kasubsi, saya ada pra penuntutan itu berkas mulai dari datangnya SPDP, berkas, barang bukti, baru kita setelah P21 baru ke penuntutan, seperti itu, baru siap sidang. Oke, dan cukup untuk timnya sendiri, SDM-nya apakah cukup? Alhamdulillah ya, SDM di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir itu, Ogan Komering Ilir itu sangat baik ya, cerdas dan teliti. Wah, Ya. manis ya pokoknya ya. Punya tim yang enak lah, alhamdulillah iya. Sportif. Kita ke Kak Rido mungkin, seperti apa Kak Rido kalau sebagai kasih PA dan PBB ini yang juga mungkin nantinya akan berkaitan dengan Bu Kasih Pidum ya pastinya. Siap, iya. Jadi terima kasih. Jadi harian kami di PA dan PBB, kami selalu berkoordinasi dengan bidang tindak pidana umum, apalagi yang berkaitan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian ketika kami berkoordinasi, kami mendapat kabar dari jaksa melalui Kasih Pidum bahwa anggap hari Selasa ada penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian kami mempersiapkan kira-kira barang bukti apakah yang menjadi penyitaan dalam perkara tersebut. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap barang bukti, kemudian kami melakukan tata kelola penyimpanan di gudang barang bukti. Untuk selanjutnya kami berupaya mempertahankan nilai barang bukti itu tetap sama. Iya. Itu. Maksudnya itu tidak berubah. I see. Iya. Nggak dikurangi, nggak ditambahin. Iya, tambahin nggak di, kan banyak tuh orang yang protes kadang-kadang, oh ininya kok lepas deh. Tapi kita berusaha untuk tetap ya. Sama. Itu tanggung jawabnya. Begitu masuk ya? di foto, keluar juga di foto. Oh, Seperti itu, iya. Tapi yang di foto tidak senyum kali ini. Kan barang. Soalnya. Barang soalnya. Kalau barang baru senyum. Nggak bisa dong. Nah, berarti kalau PB3R tentang pemulihan aset juga ya Kak ya. Nah, pasti banyak dong PR-PR dari yang sebelumnya, apalagi ini di trimester pertama ya. di 2025 dan juga PR mungkin yang belum selesai di 2024 untuk pelelangan yang belum selesai di 2024. Apa nih? Mungkin akan ada program-program baru? Ya. Jadi untuk saat ini kami sudah mengajukan proses penilaian ke Disperindak terhadap 3 unit kendaraan roda 4. Panther 2 unit, kemudian 1 Avanza. Kemudian kami saat ini masih dalam proses pengajuan ke KPKNL. Ketika kami sudah mendapat persetujuan, nanti kami akan umumkan terkait dengan pelelangannya. Gitu. Oke. Dan di Oki sudah ada gudang sendiri ya Kak ya? Alhamdulillah untuk gudang kami ada, itu pun sudah kami kategorikan. Ada 2 gudang yang posisi ada di luar. Yang pertama, kami memiliki 1 gudang untuk penyimpanan barang bukti, khususnya yang perkara masih berjalan, ya, yang masih dalam proses persidangan. Kemudian kami punya gudang yang memang tindak lanjut untuk penyelesaian perkara tindak pidana umum yang kita kembalikan, kemudian barang bukti yang hendak kita lelang itu terpisah. Oke, sudah tersistem masih pastinya ya. Nah, kita ke Mbak Indah nih. Mbak Indah sebelumnya kan sebagai kasih datun ya di OI ya, luar biasa. Sekarang ke Pidum nih. Iya. Apakah ada masalah khusus ataupun tantangan tersendiri nggak nih berpindah cabang olahraga ini? Iya, cabang olahraga ini. Volume pekerjaan ya, mungkin di Pidum Oki ini lebih tinggi. Ya tadi ya datun tuh misalnya agak slow. Nah, ini agak ngegas. Iya, dan ketemu orang-orangnya apalagi juga beda. Harus juga beda. Kalau datun kan kita ketemunya ya yang berhubungan sama pemerintahan lah ya, dinas-dinas segala macam. Nah kalau ini ya tahu sendirilah yang berhubungan sama tindak pidana.
Apa nih Kak yang mungkin sedikit culture shock lah ya dari yang sebelumnya, terus volume pekerjaan, ritme pekerjaan yang juga akan lebih sedikit tinggi. berbeda, dan juga mungkin adaptasi yang akan harus cepat ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu gimana tuh Kak? Ya harus bisa. Memang ritme, volume sama tantangannya lebih kencang di Oki yang berhadapan ya sama masyarakat, sama ya korban, sama pelaku gitu. Ternyata di Oki Apalagi ini sekarang banyak zaman perkara. viral kan, iya. Ternyata di Oki ini banyak perkara apa nih? Banyak perkara tindak pidana kekerasan itu ya. Mencuri, Curas, tindak kekerasan, terus narkoba juga ada, apalagi tindak pidana yang berhubungan sama anak-anak juga ada. Wow. Lengkap. Itu top 3-nya ya kayaknya. Iya, Ya. Luar biasa. Kesehatan juga ada. Oh, oke. Berarti kalau setiap harinya ini Berbeda. selalu ada kasus ataupun ada berapa kasus nih biasanya? Selalu ada Selalu laporan, ada. selalu ada yang masuk, pasti ada. Wow. Entah 1, 2, seperti itu. Karena wilayahnya juga luas Iya, ya. ruangnya luas. Ada 16 polsek dan 1 polres. Oke, berarti koordinasi ataupun juga masih sinergi dengan Polisi, kepolisian iya, pastinya ya. harus itu. Aha, dengan Harus dijaga. kasat reskrim Iya, 2 pastinya ya. kasat, sama kanit-kanit semuanya saya temenin deh. Semuanya saya rangkul. Biasa. Itu biar tidak ada perbedaan. Oke, nah kalau mengenai pidana umum ini pastinya mungkin inilah yang masyarakat paling kenal mengenai peran jaksa yang seringkali yang ada di persidangan pastinya ya Mbak Indah ya, Iya. yaitu sebagai jaksa penuntut umum ya kan. Dan juga Mbak Indah kan sampai sekarang apakah masih turun sidang juga atau memang jaksa fungsional saja? Saya kalau sekarang sih sebenarnya belum ada ya, masih mungkin tapi akan ada. Misalnya yang viral atau yang agak misalnya perkara yang agak penting mungkin saya akan turun. Tapi Oke. kalau sekarang belum. Dan siap pastinya ya. Harus siap. Siap nggak siap ya? Siap gak sih? Luar biasa. Nah, kalau kita bicara pidana umum nih yang selalu menarik akan dibahas adalah mengenai pendekatan ataupun penyelesaian sengketa penyelesaian permasalahan di luar persidangan, yaitu dengan tindakan restoratif justice, ya. ya kan. Seperti apa nih Mbak Indah mungkin yang akan menjadi concernnya di Oki, tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan ketahui jawaban dari Ibu Kasipidum setelah yang lewat satu. Jangan kemana-mana, tetap Jaksa Menyapa. Masih di Jaksa Menyapa tentunya pemirsa, kami masih dari Studio 2 PAL TV, tentunya masih bersama dengan Kasipidum dan juga Kasipa PBB dari Kejari Oki. Ya, kita tadi di segmen pertama sudah mengenal profil dari kedua narasumber kita yang luar biasa, tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang kalau kita cerita pengalaman ini Mang Cepi PAL TV pastinya banyak ataupun sebagian dari ya Bujang Gadis, Palembang atau Sumsel juga pengen pastinya jadi jaksa, berkarir di kejaksaan. Silakan ya. Jadi memang tiap tahunnya akan ada bukaan penerimaan bagi CPNS ya jadinya jaksa. Silakan langsung dipantengin terus untuk website dan juga sosial media dari Kejaksaan, Kejari Sumsel, Kejari Palembang, khususnya Kejari Oki yang lagi kita bahas ini. Karena siapa tahu nih beberapa tahun ke depan kita wawancaranya adalah yang lagi nonton sekarang. Betul, amin, kita doain. Karena ini mungkin sekitar bulan 8 dan juga bulan 9 ya, yang galak WAP, info locker. Nah, itu boleh P, iya. Tolong jangan dimulai dengan P, Mas Cepi. Kebiasaan itu ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol dengan Mbak Indah. Tadi kita sempat membahas pendekatan ataupun penyelesaian sengketa hukum di luar persidangan ini yang menarik dan selalu digaungkan sekarang mengenai restoratif justice. Nah, seperti apa nih Ibu Kasipidum? Apakah memang ini menjadi satu concern juga? Seperti apa mekanismenya, penjalanannya di Oki? Silakan. Kalau restoratif justice itu masih tetap kita Gaungkan. ya masih terus. Sekarang malah setiap tindak pidana yang kita lihat ancaman maksimalnya 4 tahun dan sudah ada perdamaian, itu langsung kita RJ-kan. Seperti itu. Dan apakah semudah itu kita melakukan RJ? Karena mengingat Sebenarnya susah. Nah, Untuk seperti apa? mendamaikan itu susah. Kita harus panggil lurahnya, keluarganya, bener-bener dia kita kasih inilah ya. Betul. Bagi cuman seandainya misalnya cuman penganiayaan 351 gitu-gitu.
ya kalau bisa damai lah ya, jangan sampai ke ini baru agak susah sih memang. Iya, karena dari sisi korban pastinya kan. Iya, agak berat apalagi ya. di itu minta ganti ruginya banyak segala macam. Iya. Kadang juga ya pelakunya juga cuma petani kan, kasihan seperti itu kendalanya. Oke. Nah, kalau sejauh ini mungkin tapi baru ya Kak, Kakak baru Udah ada, belum udah sebulan ada. ya. Udah ada? Udah ada 3. Udah ada Wow. 3 yang di-RJ-kan. Iya, dia pasal pencurian motor 351 sama 480. Pertimbangannya apa nih pencurian motor? Pencurian motor Dikembalikan. pertama dia udah ganti rugi ya, dia udah damai, dia juga mau korbannya, dan juga ancaman maksimal cuma 4 tahun kan. Itu kita bisa RJ-kan, salah satu syaratnya itu seperti itu. Dan baru pertama kali ya Iya, melakukan RJ, iya. tindakan hukumnya maksudnya. Oh iya, baru pertama kali, Baru tidak pertama bisa kali berulang kali ya. Baru pertama Tapi kali. nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, nggak bisa sih. Bukan ASI, maksudnya kalau Residivis. ASI iya nggak boleh. Residivis nggak boleh. Residivis Iya. nggak boleh. Iya, iya. Maksimal kalau residivis pasti hukumannya. Pasti maksimal. Ngambu itu namanya ya. Ngampu. Ngampu bukan ngambu ya. Oke, nah kalau untuk di Pidem ini sendiri kan ini adalah yang bidang yang langsung in touch ke masyarakat Iya. ya Kak ya, permasalahan-permasalahan mungkin penganiayaan, terus itu berantem segala macam, dan di Oki ini mungkin masih banyak nggak sih Kak kekerasan-kekerasan gitu Banyak terjadi? banget ya, paling banyak banget Oki ini. Mungkin orang sana tuh suka darah tinggi kali ya, jadi ini cuman masalah sepele aja, jadi bisa pedang-pedangan lah, Wow. gitu, bacok-bacokan, udah banyak banget. Luar Ya, biasa. karena masyarakat Oki ini banyak yang muda Iya, merajuk dan benar. juga mudah marah ya. Iya, sama kayak kita dong. Nggak boleh. Jadi memang coba kita kurangi kekerasan Iya. nih. Betul. Kecil dikit volumenya, kalau kekerasan. Nah, kita ke Kak Rido nih. Kak Rido, yang menarik adalah PB3R yang sebelumnya kita sebut itu sekarang diganti PAPBB nih. Apa sih maksudnya pemulihan aset dalam konteks seksi ini sendiri? Jadi konteks pemulihan aset ini kaitannya dengan apa? Barang bukti itu. Identifikasi dan penelusuran aset itu terkait dengan aset tracing. Itu biasa kita lakukan ketika ada perkara tindak pidana korupsi, kemudian bidang Pitsus ini mencoba menelusuri, maka pihak Pitsus itu meminta bantuan bidang PA PBB dalam hal menelusuri aset. Itu kerap kaitannya untuk memulihkan keadaan semula terkait dengan kerugian negara. Berarti ini terkait dengan aset negara pastinya. Aset negara. Kemudian selain daripada itu juga pemulihan aset terhadap korban. Jadi ketika ada barang bukti, ya contohnya yang sudah disampaikan oleh Kasibidum, jadi ada korban pencurian motornya kemudian diambil oleh pelaku. Nah, itu kami mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apabila ketika sudah ada putusan inkrah terhadap korban. Jadi BB yang sementara ini kita simpan di kejaksaan, kemudian seketika sudah putus lalu kita kembalikan. Apalagi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir ini kami mempunyai program unggulan Gadis Manja. Wow. Gadis Manja. Iya, itu pengantaran barang bukti gratis, tunggu di rumah aja. Oke. Itu. Oh, memang manjanian memangnya. Iya, Nah, jadi nunggu- masyarakat Mager. khususnya masyarakat Oki itu tidak perlu repot datang, diantar nanti hanya gitu. mencoba menghubungi call center kami di PTSP, kemudian PTSP berkoordinasi kepada jaksa penuntut umum yang memegang perkara, kemudian berkoordinasi dengan kami. Ketika kami dapat informasinya langsung kami hubungi jadi korbannya. Oke. Jadi bisa tunggu di rumah aja. Baik. Nah, di triwulan pertama ini kan Kak ada dari Datun ya, ada sekitar beberapa unit kendaraan yang kita bukan disita sih, tapi Dititipkan ya? Iya, dititipkan. Nah, itu juga masuk ke ini Kak Dititipkan. PAPBB? Oh, untuk saat ini itu masih ada di bidang Datun. Oke. Tapi gudangnya sama. Kebetulan Gudang penyimpanan. penyimpanannya itu di tempat gudang PABB itu. Oke. Oke, tapi dalam kapasitas bukan kapasitas PAPBB ya. Iya, Dari betul. Datun ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi itu tadi mengenai pemulihan aset nih pemirsa PAL TV. Tapi di seksi ini sendiri
Pak Rido Haryawan juga mengelola barang bukti nih, barang bukti yang ada dari setiap perkara, dan pastinya dalam pengelolaan ini kan tidak semuanya juga dikembalikan. Ada juga mungkin ada pemusnahan di situ. Nah, seperti apa nih mekanismenya, Kak? Jadi mekanismenya yang pertama kami mendasar dari putusan hakim yang telah inkrah. Apabila yang pertama putusan hakim itu dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, itu kami selalu berkoordinasi kepada jaksa penuntut umum yang menangani perkara ataupun melalui Kasipidum. Jadi mana perkara-perkara yang sudah putus, kemudian kami coba untuk kembalikan dengan program unggulan kita itu. Terus kemudian yang kedua, terhadap barang yang dirampas untuk dimusnahkan. Contohnya barang-barang yang pertama, barang berupa narkotika, entah itu sabu atau ganja, itu kami lakukan pemusnahan. Biasanya untuk terkait dengan pemusnahan barang bukti yang berupa narkotika atau senjata tajam, itu biasa kita lakukan bisa di pertengahan tahun maupun di akhir tahun. Itu turut mengundang dari Muspida, itu Wakpores, Kapolres, terus kemudian Forkopimda. Forkopimda lah. Terus selain daripada itu, terkait dengan barang dirampas untuk negara, itu kami melakukan pelelangan. Nah, contohnya yang sebelumnya kita bahas tadi, kami sedang mengajukan ke KPKNL untuk proses pelelangan 3 unit kendaraan itu. Oke, itu akan dilakukan dalam waktu dekat berarti ya, Kak? Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini. Ya. Oke, luar biasa. Jadi Keuangan ini negara. informasinya nanti bisa mungkin mantengin sosial media dari Kejari Oki ya, bisa akan diupdate di situ ya. Dan targetnya berapa, Kak? Pemulihannya dari 3 barang ini? Maksudnya? Kita Nggak ada target ya? Targetnya berapa? Nggak ada target ya, Nanti karena dilelang yang ya. nentuin KPKNL kan harganya. Iya. Yang nentuin harga tuh bukan kita. iya, Iya. betul. Dan siapa yang ngebid ya? Iya, Nah, betul. dan itulah transparansinya pemirsa. Jadi kita Betul. tidak main-main harga dari orang Iya. dalam gitu ya, titip-titip Ordal. itu nggak ada Ordal. gitu. Oke. Jadi bisa terus pantengin sosial medianya karena ini terbuka untuk seluruh Iya, masyarakat. semua masyarakat. Bahkan bukan masyarakat Oki pun bisa ikut Iya, ya. bisa. Kita Semuanya. masyarakat Palembang bisa ikut. Asal ada duitnya. Iya, iya. Deposit dulu itu, Deposit baru dulu. bisa daftar ya kan? Iya, gitu. Deposit. Iya. Iya. Betul, tidak bisa langsung main ngebit bae. Pasti ditanya, nah ini udah menang nih. Tapi datanya fiktif ya. Luar biasa. Nah, kalau kita mengenai penyimpanan nih, Kak Rido, seperti apa nih penyimpanan, apa sistemnya dari Kejari Oki sendiri? Jadi kalau untuk penyimpanan, kalau untuk barang bukti yang beresiko tinggi, contohnya narkotika, itu kami simpan tersendiri. Itu adanya di bangunan utama kantor, dan itu pun kami simpan di dalam bunker yang memang pengamanannya kuat. Karena kan terkait dengan narkoba ini, kami juga, saya selaku kepala seksi juga melakukan pengawasan ketat terhadap anggota saya. Jangan sampai anggota saya menyalahgunakan kewenangannya. Jadi saya juga melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Kemudian kalau untuk BB kendaraan bermotor, untuk penyimpanan tergantung sejauh mana prosesnya. Kalau yang jelas baik itu proses persidangan maupun proses tindak lanjut, itu kami lakukan perawatan. Jadi boleh katakan kalau berdebu ya kami cuci, kami bersihkan gitu. Ya kami melakukan perawatan kendaraan lah. Bagaimana caranya kami berupaya untuk menjaga barang tersebut ketika kami terima dalam keadaan 100%, kami kembalikan pun sebisa mungkin dalam keadaan 100%. Seperti itu. Luar biasa. Rajin Kak Rido ini. Punya uang udah dibersihkannya ya. Bukan Pak Kasih yang bersih, bukan karena ada Kak Rido. timnya. Iya. Kasih biasanya. Luar biasa. Nah, berarti kalau itu kendaraan ada sistemnya, lalu narkoba juga diamankan dengan bunker yang emang sangat aman. Kalau uang nggak, seperti apa nih? Kalau Jadi barang bukti. Kalau Pasti uang ada juga kan? bukan sebisa mungkin ketika kami mendapati ada barang bukti berupa uang, apalagi biasa ini dari perkara-perkara
dari bidang pidum ini. Iya. Contohnya narkotika biasanya Iya. ada penjual apa segala macam itu, sebisa mungkin kami titipkan uang itu. Jangan sampai ada di kantor. Takut kalau di kantor kan nanti ada yang hilap kan. Ya, Boleh kalau Kak, asli just tip Kak, jasa tip. Jadi Berbunga nggak? kami titipkan melalui bendahara, langsung oke. dititip di Bank. Sudah ada bank. mekanismenya Iya. lah ya, Gitu. oke. Jadi- Dan dijamin aman lah semua. Aman. Iya. Oke deh. Ya, Manual sih. Kita bakal balik lagi Bang CBC Mirsa Wal TV di segmen ketiga masih dengan Ibu Kasih Pidum dan Bapak Kasih PA PBB dari Kejari Oki. Jangan kemana-mana. Masih di Jaksa Menyapa pemirsa, tentunya masih bersama dengan Mang Caga dan juga Misi Asih. Kita masih ngobrol dengan Kasih Pidum dan juga Kasih PA PBB dari Kejari Oki dengan tema peran strategis Kasih Pidum dan juga Kasih PA PBB. Oke, kita mau tanya lagi nih ke Mbak Indah selaku Ya. Kasih Pidum. Mungkin boleh disampaikan nih Mbak Indah. Bagaimana sih cara Kejari Oki khususnya dari Kasih Pidum sendiri menjaga transparansi dalam penegakan hukum? Kita tahu banyak sekali kasus-kasus hariannya. Seperti apa nih Mbak Indah? Saat ini sih kalau kami ada sistem Sekude ya, sistem kunjungan adiaksa elektronik. Jadi keluarga-keluarga atau siapa tahanan yang mau menjenguk itu tidak perlu ke kantor, cukup telepon aja nanti langsung datang ke sana. Kan selama ini kan harus ada izin ya dari kita, itu biar kita yang urus mekanismenya ke lapas seperti itu. Oh, jadi suratnya itu nggak perlu Nggak perlu, bolak-balik iya lagi ya? kan jauh kan jaraknya, Betul, mereka betul, kadang-kadang betul. dari desa ini ke desa itu seperti itu. Oke, jadi ini salah satu kemudahan Iya. dan juga terobosan baru nih pemirsa ya, Iya. untuk tahanan dari Masyarakat. Kejari Oki Iya. ya, untuk keluarganya yang ingin menjenguk tidak perlu lagi bolak-balik, itu suratnya bisa kirim ke WhatsApp ya? Iya, WhatsApp atau telepon aja atau Oh, di telepon iya. boleh? Ada nomornya nih 085, nanti saya kasih di terakhir. Oke, baik. Oke, nah kalau tadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi Mbak, mungkin agak berbeda jawabannya. Menjaga transparansi dalam penegakan hukum di bagian Pidum nih, seperti apa mungkin Mbak Indah? Saya berusaha untuk selalu mengoptimalisasi penegakan hukum melalui sanksi hukum itulah. Misalnya narkoba, seperti itu. Apabila dia melakukan tindak pidana 2 kali itu maksimal hukumannya. Oh. Oke, jadi memang untuk perkara-perkara tertentu Iya. kita sebisa mungkin menuntut maksimal ini. Iya, seperti sama ini transparan sih. Transparannya ya karena di ini juga ya, di expose terus juga Di expose pastinya. terus udah nggak bisa. Apalagi sekarang viral-viral dikit-dikit Betul, viral gitu dikit-dikit kan. viral. Jadi kita Sekarang harus sudah hati-hati iya. ya. Iya, kita tunggu ya bentar lagi Mbak Indah akan viral. sebagai Kasih Pidum maksudnya. Sebagai Kasih Untuk Pidum yang berprestasi. berprestasi Itu dong. serem. Karena memang di Oki wilayah hukum Oki ini narkotika menjadi isu yang panas ya, karena banyak sekali mungkin perjalanan atau pintu masuk dari ke Sumsel, salah satunya itu dari Oki. Karena dia lintas timur ya, Betul. jadi lewat situ. Nah, dan juga pasti banyak sekali yang terdampak mungkin dari anak-anak. Iya, banyak. Dan pelakunya apakah anak-anak juga? Ada Mbak. Waduh. Anak-anak di bawah umur ada. Nah ini menarik, menjadi salah satu concern juga kemarin juga di episode Kejari Palembang Iya. juga menjadi concern bahwa memang ada beberapa kasus yang melibatkan kekerasan pada anak-anak dan perempuan, dan beberapa pelakunya justru memang masih di bawah umur. Umur, iya. Nah Mbak Indah, dari perspektif Mbak Indah sendiri seperti apa nih penegakan hukum yang harus dilakukan, sementara di sisi lain harus menimbang Iya, Komisi seperti itu. Perlindungan Anak Itulah, dan lain-lain. iya. Seperti itulah galaunya. Jadi kadang-kadang misalnya perbuatannya itu sudah membunuh, maaf ngomong ada yang memperkosa, mati pula kan. Kalau anak-anak di bawah umur 13 tahun sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu ancaman hukumnya maksimal 1 tahun. Kalau dia masih 13 sampai 18 itu setengah dari dewasa hukumannya. Nah, kendala kami apabila korban yang tidak menerima hukuman tersebut, itulah
viral, demo. Betul. Padahal kita kan udah sesuai dengan undang-undang, tapi kan banyak masyarakat tidak mengerti seperti itu, Mbak. Betul, I see. Tapi apakah dari pihak korban, kalau seperti yang disampaikan Mbak Indah tadi, bahwa anak 13 sampai 18 pelakunya ini harus menerima maksimal setengah dari hukuman dewasa Iya. tuntutannya. Nah, kalau dari pihak korban, apakah memang ada upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan setelah putusan hakim untuk bisa memaksimalkan lagi dengan ketidakpuasan tadi, tuh, Mbak? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Mentok berarti? Bentok. Kalau tuntutan kita seandainya lebih rendah ya kita upayanya banding atau kasasi. Tapi kalau Udah masih maksimal. itu udah maksimal seperti itu ya nggak bisa. Nggak bisa lagi ya? Berarti ini adalah salah satu pencegahan ya. Iya, Kita hanya bisa melakukan pencegahan dan juga berkolaborasi dengan intelijen Iya, ya, kayak yang langsung memberikan edukasi dan juga literasi kepada masyarakat, Oh iya, adik-adik kita ya melalui gitu ya. jaksa kayak. jaksa masuk sekolah itu. Saya Betul, memang betul, bekerja sama betul. sama Kasih Intel. Betul, dan itu berjalan programnya. Berjalan programnya. Oh, baik. Nah, kalau ngomongin tentang narkotika nih, Kak, apakah sekarang itu di Oki ini narkotika menjadi isu yang panas nih? Dengan mungkin sedikit culture shock ya. Narkotika ada banyak, terus kekerasan banyak, penganiayaan banyak. Itu bagaimana, Kak? Apalagi kan Kakak wanita. Iya. Mungkin hatinya akan sedikit lebih lembut, mudah merasa iba dan lain-lain. Tapi harus tegak lurus nih, Iya. memberikan keadilan gimana? Ya saya sesuai dengan aturan yang ada aja, Mbak. Ya mau nggak mau, walaupun kadang-kadang adalah sedih, kasihan gitu. Ya tapi gimana, harus seperti itu. Gitu ya. Iya. Kak. Dan kalau top 3-nya pertama apa? Oh yang paling pertama itu pencurian dengan kekerasan. Keras ya? Oke. Ya. Masuk Pencuri. begal. gitu. Begal, iya itu begal banyak, begal, terus narkoba juga ada, pencurian biasa, ya ada. Wow, lengkap berarti ya Oki ini. Lengkap. Banyak gawe wong Oki ini. Karena wilayah luas dan Iya. juga banyak faktor yang mungkin Iya. ya, Mbak ya. 16 kayak 16 Iya, desa ya? 16 Polres. Wow, 16. Polsek 16 Polsek 1 Polres. Oke. Kan itu dari sungai-sungai yang itu sampai ada laut, dia ada darat kan ya. Iya. Oh, oke. Nah, untuk penjemputan misalnya penjemputan saksi atau ini kayak pelaku untuk mencari pelaku itu susah nggak sih, Kak? Kan itu polisi kalau cari pelaku, kalau Iya, saksi ya kita hubungin berkolaborasi ya. Iya, ya? pokoknya iya, itulah hubungan baiknya. Kadang ya ada sih saksi yang kita jemput ya. Iya. Ada juga Oh, kalau kita langsung bantu. dijemput? Iya, ada juga seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ke Kak Rido Gawe lagi Mbak nih. Indah ini. Banyak. Oh, iya. Dari Luang Palembang ini ya. Banyak Mana gawe. ada gawe. Banyak gawe. Kak Rido, kalau dari PA PBB sendiri, barang bukti apa yang paling banyak sering ataupun paling sering ditangani nih? Barang bukti terutama sih apa yang berkaitan dengan yang tadi kendaraan bermotor Kendaraan berbanyak, ya. Dari hasil pencurian, kemudian barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkotika. Oke, dan tahun 2025 ini tentunya masih dengan program unggulan gadis manja tadi ya. Betul. Mempermudah pastinya masyarakat ataupun korban khususnya dalam hal ini untuk bisa mendapatkan kembali asetnya, kendaraannya dan lain-lain. Nah, selain itu mungkin ada program-program lain Kak Rido di 2025 yang jadi fokus. Yang untuk sementara ini masih tetap pada program unggulan gadis manja. Ya paling kemudian yang kedua ini terkait dengan penerimaan negara bukan pajak yang berkaitan PNBP dengan hasil lelang nanti, terus kemudian pembayaran uang denda dan uang rampasan negara. Oke. Di tahun 2024 terkumpul berapa, Kak? Ya, kalau untuk di tahun 2024, alhamdulillah kami bidang PA PBB memperoleh pendapatan negara bukan pajak itu senilai 479.472.500 rupiah. Itu terbagi dari pelaksanaan lelang yang dilakukan secara langsung maupun KPKNL, kemudian penyetoran uang denda dan uang rampasan. Wow. Sehingga nilainya itu terkumpul kurang lebih sebesar 479.472.500 rupiah. Setengah miliar ya, hampir Iya. ya. Luar biasa ya. Dan targetnya tahun ini pastinya kalau bisa lebih Ya, dari kalau ini bisa lebih. Ya. Luar biasa.
biasa. Nah, kalau harapan dari Kasih Pidum sendiri nih Mbak Indah, 2025 nih target-target apa yang menjadi concern mungkin? Yang jelas harapannya ya tidak banyak kriminalisasi lah. Iya. Harapan kita Iya, semua harapannya ya, Kak, kita ya. ya Betul, aman, damai ya. Sentosa, Iya. duit banyak, otak-atik Iya, ya. kata-kata. Tenang hidup Kata tenang, waya-waya. Mak, ya. Luar biasa ya. Nah, target sendiri apakah RJ Ada. berapa? Target aja sih ya, kalau ikut tahun lalu tuh minimal 8 ya. Tapi kita tidak bisa paksakan, tapi diupayakan. Yang sekarang udah berapa? 3 baru. Oh, oke. Triwulan Hampir separuh pertama ya. itu 3. Iya, Luar Berarti biasa. kalau sampai akhir tahun 12 lah ya. mudah-mudahan. Iya. Nah, mungkin pesan-pesan penutup ya, bukan pesan terakhir ya jadi. Pesan penutup dari masing-masing Kasih. Silakan mungkin Kak Rido dulu, mungkin untuk ada pesan yang mau disampaikan masyarakat. Ya, terima kasih kepada khususnya masyarakat Ogan Komering Ilir, untuk para korban maupun keluarga tersangka yang hendak mengambil barang bukti, nggak perlu datang ke kantor, cukup hubungi call center Gadis Manja dengan nomor telepon 0853 8259 2060. Tapi ada ketentuannya, kami bisa melakukan pengantaran terhadap korban ataupun keluarga tersangka yang jaraknya itu kurang lebih 25 km dari kantor dan rumah. Dan itu tidak dipungut biaya, gratis. Sih, kalau dia lewat sesenti Kak, pacar berarti. 25,1 nih. Iya. Jangan, sama SMA ya zonasi. Zonasi, iya. Tapi lumayan jauh 25 km Iya, itu ya, jauh, sudah 25 km. luar biasa. Jadi benar-benar masyarakat Oki ini sangat-sangat dimanja ya oleh Kak Iya. Rido ya. Hati-hati Kak, jangan baper kayak Kak, masyarakat Oki. Aduh, masalah Asli dong, ini. baper. Oke deh, boleh Iya. ditambahkan Kak Indah? Kalau untuk warga masyarakat Ogan Komering Ilir khususnya di Kayu Agung sama aja ya. Ya, Hollywood. Tetap menjaga keamanan, kedamaian, jauhi kriminalisasi itu aja. Oke, jauhi kriminalitas. Intinya jangan banyak IKW. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Kak Rido, Iya, Mbak Indah. kasih. Terima kasih maju terus untuk kejari Oki dan pastinya Mang Cepi Sapal TV terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di Pal TV memang punya Vito, karena di setiap episodenya akan ada banyak insight-insight baru yang kita dapatkan dari masing-masing narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Betul sekali Mang Cagai, dan tentunya dengan sinergi antara kedua bidang ini, Kejari Oki terus berkomitmen pemirsa untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif sekaligus menjaga integritas aset negara dan juga hak-hak masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya HGK ini. Dan saya Sylvia Remanda, sampai jumpa.